Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Robi Apriyadi Harahap, NPM 1816021049, kelas reguler A. Dalam pemenuhan tugas mata kuliah Analisis Politik Indonesia, kami diwajibkan untuk membuat perkembangan demokrasi di Indonesia dari masa ke masa dan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Perkembangan demokrasi di Indonesia dari masa ke masa. Demokrasi merupakan salah satu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau negara yang dijalankan oleh pemerintah. Semua warga negara memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Di era seperti saat ini, hampir seluruh warga di dunia mengaku menjadi penganut paham demokrasi. Demokrasi dipraktekkan di seluruh dunia secara berbeda-beda dan satu negara ke negara lain. Konsep demokrasi diterima oleh hampir seluruh negara di dunia. Diterimanya konsep demokrasi disebabkan oleh keyakinan mereka bahwa konsep ini merupakan tata pemerintahan yang paling unggul, karena demokrasi harus berdasarkan pada suatu kedaulatan rakyat. Artinya, kekuasaan negara itu dikelola dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Praktik demokrasi Indonesia berhubungan dengan periodisasi demokrasi yang pernah dan berlaku dalam sejarah Indonesia. Merriam-Bodiarjo 2008 127-128 menyatakan bahwa dipandang dan di sudut perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai masa Orde Baru dapat dibagi dalam 4 masa, yaitu masa pertama Republik Indonesia 1945 sampai 1959 yang dinamakan masa demokrasi konstitusional yang menonjolkan peranan parlemen dan partai-partai dan karena itu dinamakan demokrasi parlementer. Berawal dari dilantiknya Soekarno-Hatta sebagai presiden dan wakil presiden sehari setelah kemerdekaan negara Indonesia dideklarasikan, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada saat itu, pemerintah Indonesia belum mengatur sistem apa yang dianut oleh negara Indonesia. Presiden dan wakil presiden pun pada saat itu mencari sistem apa yang sekiranya cocok untuk dianut dan dijalankan oleh negara ini. Sistem presidensial pun dipilih oleh Soekarno-Hatta sebagai sistem yang akan dijalankan pada masa awal kemerdekaan. Dengan dijalankan sistem presidensial, timbul kekhawatiran bahwa akan adanya absolutisme dari pemerintah. Untuk itu, demi menghindari absolutisme atau kekuatan dari satu pihak, pemerintah Indonesia mengeluarkan 3 maklumat. Pertama, Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 yang berisikan perubahan KNIP menjadi lembaga legislatif. Kedua, Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai-partai politik. Ketiga, Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 tentang perubahan sistem pemerintahan dari sistem presidensial ke sistem parlementer. Sistem parlementer pun dianut dan kedaulatan sepenuhnya digenggam oleh rakyat. Dengan berjalannya sistem ini, Presiden membentuk satu kabinet lagi. Namun kabinet ini tidak berjalan lama. Hal itu disebabkan oleh banyak tantangan yang masih harus dihadapi Indonesia, baik dari dalam maupun luar negeri. Masa kedua Republik Indonesia 1959 sampai dengan 1965, yaitu masa demokrasi terpimpin yang banyak aspek menyimpang dan demokrasi
konstitusional yang secara formal merupakan landasannya dan menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat. Demokrasi terpimpin diawali oleh anjuran Presiden Soekarno untuk menggantikan UUDS 1950 kembali ke UUD 1945. Karena usulan tersebut mengundang pro kontra di kalangan anggota konstituante, diadakanlah pemungutan suara. Hasilnya, 269 orang setuju untuk kembali ke UUD 1945, sementara 199 orang tidak setuju untuk kembali ke UUD 1945. Namun, hasil pengumpulan suara tidak dapat dijalankan karena anggota yang menyetujui usulan Presiden Soekarno tidak mencapai 2/3 bagian, seperti yang telah ditetapkan pada pasal 137 UUDS 1950. Karena itu, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisi 1. Tidak berlaku kembali UUDS 1950. 2. Berlakunya UUD 1945. 3. Dibubarkannya konstituante. 4. Pembentukan MPRS dan DPAS. Kalau begitu, apa yang membedakan demokrasi terpimpin dengan sistem demokrasi lainnya? Salah satu ciri demokrasi terpimpin yang paling dominan adalah kekuasaan presiden yang mendominasi. Demokrasi jenis ini menempatkan presiden di atas kekuasaan segalanya di pemerintahan Indonesia. Hal ini menjadi pemicu terjadinya kesenjangan yang berlangsung di Indonesia saat itu. Akibatnya, presiden yang memiliki kekuasaan tertinggi dapat dengan mudah menyingkirkan pihak yang ia anggap tidak sejalan atau bertentangan di bidang politik. Selain itu, partai politik memiliki ruang gerak yang terbatas di masa demokrasi terpimpin. Anggota yang mengisi jabatan dalam pemerintahan tidak lagi diambil dari partai politik. Tugas partai politik saat itu hanyalah mendukung presiden dan kebijakannya. Tidak hanya partai politik, pers pun dikekang dan tidak dapat menyalurkan aspirasi politik rakyat. Beberapa oknum membatasi kebebasan pers, sehingga bangsa Indonesia dikenal menutup diri saat itu. Peran militer di masa demokrasi terpimpin diperkuat. Mereka dibekali senjata dan ditugaskan sebagai pelindung, khususnya bagi Presiden Soekarno. Paham komunis juga menyebar dengan cepat, khususnya karena terdapat hubungan timbal balik antara PKI dengan Presiden Soekarno. Masa ketiga Republik Indonesia 1965 sampai 1998, yaitu masa demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensil. Demokrasi yang secara resmi mengkristal di dalam UUD 1945 dan yang saat ini berlaku di Indonesia biasa disebut demokrasi Pancasila. Dasar-dasar konstitusional bagi demokrasi Indonesia sebagaimana yang berlaku sekarang ini sudah ada dan berlaku jauh sebelum tahun 1965. Tetapi istilah demokrasi Pancasila itu baru dipopulerkan sesudah lahir Orde Baru 1968. Demokrasi terpimpin maupun demokrasi Pancasila dasarnya berisi teknis pelaksanaan pengambilan keputusan dalam permusyawaratan. Menurut demokrasi terpimpin, inti dari permusyawaratan adalah musyawarah untuk mufakat, yang apabila hal itu tidak dapat dicapai, maka musyawarah harus menempuh salah satu jalan berikut. 1. Persoalan diserahkan kepada pemimpinan untuk mengambil kebijakan dengan memperhatikan pendapat-pendapat yang bertentangan. 2. Persoalannya ditangguhkan. Dan 3. Persoalannya ditiadakan sama sekali. Dalam praktiknya, pemerintah Orde Baru ternyata menjalankan pemerintahan yang represif. Dalam sistem politik Orde Baru,
Jajaran militer yang tidak ikut memilih langsung diberi jatah wakil di DPR atau MPR sebanyak 100 orang, sekitar 20%. Selain itu, mereka juga banyak menduduki jabatan strategis baik di kabinet, birokrasi, maupun kegiatan ekonomi pemerintahan. Pemerintahan Orde Baru yang banyak melibatkan militer berusaha membatasi ruang gerak partai politik maupun organisasi yang pro-demokrasi. Posisi presiden sangat kuat menyebabkan DPR atau MPR sering disebut sebagai lembaga stempel. Selain presiden mendapatkan dukungan dari 15 ABRI dan Golkar, wakil-wakil dari partai politik biasanya hanya mereka yang dianggap loyal terhadap Orde Baru yang dapat lolos sebagai anggota legislatif. Campur tangan kekuasaan untuk menjamin loyalitas partai juga merambah sampai pada struktur pengurus partai. Aktivis partai yang tidak dekat dengan militer, birokrasi, dan keluarga cendana biasanya akan dipersulit atau digagalkan untuk menjadi pengurus partai. Dan yang terakhir, masa keempat Republik Indonesia 1998 sampai dengan sekarang, yaitu masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi pada masa ketiga Republik Indonesia. Menurut Haryono, 2014 100. Perkembangan demokrasi di Indonesia seakan menemukan momentumnya pada era reformasi. Setelah jatuhnya Soeharto sebagai presiden, birokrasi dan militer menjadi sasaran awal untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Penyelenggaraan pemilihan umum tidak lagi ditangani oleh Departemen Dalam Negeri, melainkan harus ditangani oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang independen. Euforia demokrasi menyebar ke semua arah, sejak dari pusat sampai ke daerah dan meliputi semua bidang kehidupan. Presiden dan wakil presiden yang sebelumnya dipilih oleh MPR dianggap tidak sesuai lagi karena mereka yang duduk pada lembaga itu sering tidak mencerminkan aspirasi rakyat. Oleh karena itu, proses pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung dilakukan oleh rakyat. Demikian juga dengan jabatan politik untuk kepada daerah, seperti gubernur, bupati, atau wali kota, dipilih langsung oleh rakyat. Militer tidak boleh menduduki jabatan di luar pertahanan, terutama jabatan politik. Bagi anggota militer yang menduduki jabatan politik di legislatif sebagai kepala daerah atau yang lain, harus mengundurkan diri. Posisi partai-partai politik sebagai pilar demokrasi dikembangkan, sehingga mereka yang akan duduk dalam legislatif harus berangkat dari partai politik. Demikian pula dengan mereka yang ingin mencalonkan diri menjabat jabatan politik. Sampai dengan saat ini, demokrasi inilah yang masih berjalan dan dinilai paling cocok untuk Indonesia yang bermacam dan beragam suku dan budaya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia dari masa ke masa. Saya menyadari penjelasan ini masih banyak sekali kekurangan, dan apabila ada kesalahan kata, saya memohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.